Salam saudara, kembali kita bersyukur pada hari ini karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Kita bisa bertemu lagi dalam renungan rohani. Kita patut bersyukur karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan buat kita sampai hari ini. Karena kasih Allah yang begitu besar, yang sudah dicurahkan atas hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, jadi siapakah yang akan memastikan dirinya bisa memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal? Surga yang mulia, tempat yang penuh sukacita dan damai selama-lamanya pada saatnya nanti. Ayat tadi mengatakan, setiap orang yang percaya. Jadi yang pertama, orang yang akan memiliki jaminan hidup yang kekal itu adalah orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya memiliki iman? Ya, sekalipun kita tidak melihat Yesus, bahkan tidak melihat Dia memanggil kita langsung untuk percaya, bahkan kita tidak melihat Dia datang ke dalam dunia lalu mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga lalu naik ke surga. Tapi kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Dia sudah melakukan itu atas kita, menebus dosa kita. Maka itu diperhitungkan sebagai iman pada Tuhan. Karena Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau kita percaya dengan hati lalu mengaku dengan mulut, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Dan yang kedua, orang yang memiliki jaminan hidup yang kekal itu, surga yang mulia, adalah mereka yang percaya dengan iman lalu disertai dengan perbuatan. Apa perbuatannya itu? Ya, setelah kita percaya, kita datang kepada Tuhan melalui ibadah kita, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dalam tantangan masalah hidup, dia tidak lari ke tempat lain, minta pertolongan kepada lain, kepada ilah-ilah lain. Hanya datang kepada Tuhan. Berarti mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai penolong dalam hidupnya. Jadi perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan itu hati Tuhan. Karena dalam kitab atau Injil Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang yang memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal, surga yang mulia itu adalah mereka yang pertama tadi, yang beriman kepada Tuhan, dan yang kedua yang imannya disertai dengan perbuatan, dan yang ketiga orang yang setia sampai akhir atau setia sampai mati. Apa maksudnya? Bahwa kita percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tetap mempercayai Dia. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali, sampai mati. Bukan hanya cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kita setia melayani Tuhan, mati-matian memberikan semuanya. Tapi setelah itu, kita tinggalkan Tuhan. Jadi setia sampai akhir. Berarti sampai nafas kita meninggalkan tubuh. Kalau kita setia, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan kehendak, maka kita pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Untuk itu hari ini pastikan, buka hatimu yang belum, terima dan jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah
tetap bertekun, tetap setia apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.